Halo semua, halo Sobat Kristus. Kembali di pertemuan kedua BKSN. Hari ini dengan tema Allah memulihkan kemuliaan manusia. Pertama, aku akan buka dengan sharing dari teman-teman dan dari pengalaman aku yang mungkin teman-teman pelajar bakal relate. Yaitu cerita tentang bagaimana menyontek dinormalisasikan. Di tahun ajaran yang kemarin, di kelas saya yang kemarin, mencontek itu udah hal yang sangat lumrah. Dinormalisasikan dengan berbagai macam alasan, seperti nggak apa-apa lah menyontek, gurunya nggak ngasih penjelasan yang cukup untuk materinya, terus soalnya juga nggak sesuai dengan yang diajarin, atau masih banyak sekali alasan kenapa menyontek itu dinormalisasikan. Tapi terus setelah dilakukan, dan karena dengan penuh kecerdikan ini nggak ketahuan juga dengan guru, akhirnya menyontek itu jadi budaya yang biasa buat kami di kelas waktu itu. Terus baru akhir-akhir ini di lingkungan yang baru, ternyata ada beberapa teman kami yang sampai sekarang nggak pernah menyontek gitu di ujian atau bahkan di ulangan atau bahkan tugas pun mereka nggak mencontek gitu. Terus melihat hal itu, saya sendiri jadi merasa bersalah. Itu diawali dengan merasa bersalah bahwa saya mengambil hak dari orang lain, mengambil hak dari teman-teman saya yang nggak menyontek itu. Saat itu saya mendapat nilai yang sama dengan teman saya. Walaupun nilai saya nggak lebih tinggi, tapi saya sadar bahwa mereka berhak memang dapat nilai yang lebih tinggi dari saya. Dari muncul rasa bersalah itu, kemudian saya sendiri ya, saya belum berani ngajak teman-teman, tapi saya sendiri introspeksi diri gini. Apakah yang saya lakukan ini benar gitu? Apakah saya nanti nggak malu kalau saya dapat penghargaan karena nilai saya bagus, padahal ini hasil dari saya menyontek gitu. Terus kemudian karena hal itu saya mengubah kebiasaan saya menyontek ini. Mungkin nggak langsung 100% gitu, tapi didasari oleh rasa bersalah itu. Kemudian hati nurani saya tergerak. Gimana saya bisa menjalani kehidupan ini kemudian dengan lebih jujur. Jujur nggak gampang, karena saat itu di lingkungan saya memang masih banyak yang mencontek gitu. Saya di beberapa kesempatan juga sempat mengingatkan teman-teman saya gini, kalian nggak ada rasa bersalah kah ketika kalian mencontek gitu? Kalian nggak takut nanti dapat nilai tertinggi gitu? Saya memang mengingatkannya dengan bahasa yang lebih santai agar teman-teman juga nggak tersinggung, karena saya sendiri juga belum 100% jujur dalam melakukan tes itu, tapi saya udah ada dasar bahwa saya merasa bersalah. Dan ternyata perasaan bersalah ini baru muncul setelah saya sadar bahwa saya mengambil hak orang lain gitu. Sebelumnya saya hanya memikirkan diri saya sendiri gitu. Oh ya nggak apa-apa dong, di lingkungan saya juga semuanya nyontek, gimana? Ternyata tapi di luar sana ada orang yang haknya saya ambil. Ketika dihubungkan dengan bacaan pada hari ini, ada bacaan dari Nahum bab 2 ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi seperti ini. Pendobrak maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel, sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Di sini Tuhan mengingatkan Yakub dengan cara Tuhan ini berkelahi dengan Yakub. Terus kemudian Yakub sadar dan meminta Tuhan untuk memberkati dirinya. Di kisah yang baru saya ceritakan, Tuhan mengingatkan saya dengan cara Tuhan kasih lihat korban, kasih lihat teman-teman yang haknya saya ambil gitu. Dari situ Tuhan perlahan memulihkan kemuliaan manusia, kemuliaan saya sebagai pendosa. Sepertinya cukup buat sharing hari ini. Semoga sharing yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat teman-teman, dan kembali lagi di sharing kita selanjutnya di pertemuan yang ketiga.
Dadah.